Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Thumma amma ba'd. Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala urusan kita semuanya, dan semoga Allah sembuhkan orang-orang yang kita cintai dari segala macam penyakit, dan semoga Allah berkahi, dan juga semoga Allah mudahkan segala urusan kita semuanya, dan semoga bimbingan senantiasa Allah berikan kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Bismillah. Insyaallah untuk malam hari ini bahasan kita masih di penjelasan hadis yang 214, berkaitan ataupun masih berkaitan tentang masalah kehormatan tanah haram, sehingga banyak pantangan yang tidak boleh dilanggar oleh kaum muslimin di sana, baik pada umumnya manusia ataupun lebih khususnya adalah orang-orang yang sedang berihram. Sampai di poin wala yunaffaru sayduhu, sampai sabda Nabi Muhammad SAW tentang tidak boleh hewan buruannya dikagetkan ataupun diusir. Sudah ketemu? Iya, silahkan. Bismillah. Bismillah. Sabda beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh mengusir hewan buruannya, yaitu tidak boleh diusir apabila seorang melihat hewan buruan di tempat yang teduh atau lain sebagainya, maka dia tidak boleh mengusirnya dari tempat itu. Apabila mengusirnya tidak boleh, maka membunuhnya terlebih lagi tidak diperbolehkan. Kita perhatikan di sini jemaah sekalian. Ini poin termasuk di antara salah satu keunikan dalam syariah agama Islam, menyangkut masalah regulasi yang berkaitan dengan jaminan kenyamanan makhluk hidup di bawah hukum kehormatan, kemuliaan tanah haram. Walaupun tak sekedar hewan. Di sini disampaikan Nabi Muhammad SAW bahwa hewan buruan tidak diperbolehkan untuk dikagetkan ataupun untuk diusir. Sehingga kalau toh di sini misalnya ada ataupun di tanah haram sana ada hewan yang dia lagi berteduh di bawah pohon, kita lewat di sana juga kepanasan, maka dalam hukum Islam, apalagi di saat kita itu lagi berihram, maka tidak boleh untuk mengusir hewan tersebut kemudian kita menempatinya. Kalau sekedar mengusir ataupun nyuruh hewan tersebut untuk pindah saja nggak boleh, apalagi sampai level membunuhnya, lebih tidak bolehlah lagi. Perhatikan jemaah, di antara renungan atau ibrah yang bisa diambil dari syariah yang berkaitan tentang masalah larangan untuk mengusir, mengganggu hewan-hewan buruan yang berada di Mekah sana ataupun di tanah haram. Ibrahnya adalah di saat orang-orang yang dia itu sedang berihram, dia bisa nahan diri untuk tidak mengganggu hewan-hewan yang ada di sana. Dia bisa menahan diri untuk tidak mengganggu hewan-hewan yang ada di sana. Cuman masalahnya saat sebagian di antara jamaah haji mereka pulang ke kampung halamannya, mereka lupa dengan tarbiyah larangan tersebut. Saat kapan? Saat pulang kampung halamannya. Mestinya di saat dia berhaji sudah digembleng di sana, biasakan diri jangan mengganggu makhluk Allah termasuk hewan tersebut.
termasuk hewan yang ada di sana. Masalahnya sebagian di antara jamaah haji setelah pulang haji bukan cuma ganggu hewan, tetapi adalah ganggu manusia. Padahal pada umumnya manusia lebih mulia daripada hewan. Tapi itulah yang terjadi, sehingga sebagian di antara manusia saat mereka belum berangkat haji terbiasa untuk ghibah orang, habis pulang dari haji ghibah lagi. Sebelum berhaji dia korupsi, habis berhaji korupsi lagi, ketangkep lagi, apa lagi. Inilah yang terjadi ya jemaah sekalian. Yang terjadi. Berarti gemblengan di saat berada di tanah haram untuk tidak boleh mengganggu hewan-hewan yang lain, dibawa ke Indonesia malah mengganggu makhluk yang lainnya berupa manusia. Illa man rahimar rabbah, kecuali yang diberikan rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, lanjut. Sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh dipungut barang hilangnya kecuali oleh orang yang hendak mengumumkannya, yaitu bahwa barang hilangnya tidak seperti barang hilang yang lain. Taib, perhatikan di sini jemaah. Termasuk di antara bentuk kehormatan tanah suci Mekah atau Madinah itu adalah la yaltaqitu luqatatahu illa man arrafah. Tidak diperbolehkan untuk memungut barang yang hilang. Antum berjalan di Mekah lagi ihram kan saja, ataupun tidak sedang berihram, melihat ada HP iPhone berapa sekarang? 17, 18, pokoknya itu ya. Taib. Tergeletak di pinggir jalan, tidak diperbolehkan untuk dipungut illa man arrafah, kecuali memang diniatkan untuk mengumumkannya, untuk mengumumkan. Taib, lanjut. Karena tidak boleh dipungut untuk tujuan dimiliki, akan tetapi diperbolehkan memungutnya untuk tujuan mengumumkannya. Taib, perhatikan jemaah. Ini termasuk di antara titik perbedaan dalam hal ahkamul luqatah, dalam hal hukum-hukum barang temuan. Beda antara barang temuan yang berada di Mekah sama barang temuan yang ada di selain tanah haram. Kalau barang temuan yang berada di selain tanah haram ada potensi untuk dimiliki dengan syarat. Perhatikan, ada potensi untuk dimiliki dengan syarat, tetapi nggak mutlak. Apa syaratnya? Bagaimana hadis yang sahih? Disuruh untuk mengumumkan terlebih dahulu di tempat-tempat umum, di pasar-pasar, di masjid-masjid, di tempat kumpulnya orang-orang selama 1 tahun. Setelah 1 tahun kok nggak ada yang datang untuk mengklaim bahwa ini adalah HP-nya, bahwa ini adalah dompetnya, ataupun ada yang mengklaim ternyata beda ciri-cirinya, berarti dia bukan pemiliknya. Di saat sudah lebih dari setahun lamanya dia mengumumkan, kemudian orang ini ya udah anak pakai. Di saat dipakai, apakah langsung menjadi hak mutlak? Enggak. Di saat orangnya nanti datang dan dia menyebutkan ciri-ciri yang valid bahwa itu adalah barangnya, termasuk HP ini, HP berpassword. Nggak ada yang tahu passwordnya kecuali pemiliknya. Ternyata dia tahu. Kemungkinan besar apalagi di situ ada foto-foto orang tersebut. Berarti ini adalah HP si fulan tersebut. Taib. Di saat sudah dipakai misalnya oleh penemunya, udah dipakai ataupun mungkin HP ataupun yang lain sebagainya. Bahkan mungkin dijual. Di saat pemiliknya datang, wajib hukumnya untuk mengembalikan ataupun diberikan ganti rugi karena barangnya telah dipakai. Taib. Hukum semacam ini nggak berlaku di saat berada di tanah haram. Berarti kalau ada barang hilang
celah untuk memiliki itu nggak ada. Beda dengan tadi itu kasus yang pertama. Kalau seandainya sampai puluhan tahun barang yang antum temukan tersebut kok nggak ada yang mengkontak antum untuk mencarinya, maka halal untuk dipakai, halal untuk dipakai. Ini adalah aturan ahkamul luqatah secara umumnya untuk barang temuan yang selain berada di tanah haram. Tetapi untuk tanah haram nggak ada celah untuk memiliki sedikit pun, nggak ada celah untuk memiliki sedikit pun. Kembali ke pembahasan masalah barang temuan yang berada di luar tanah haram. Jangan sampai kemudian yang seperti kita sampai sebelumnya dibilang bahwa ini adalah rezeki anak halal, rezeki anak soleh katanya. Rezeki anak soleh. Anak soleh nggak akan ngambil barang orang lain kecuali berusaha untuk mengumumkan. Sedangkan kasus yang ada adalah barang yang ditemukan langsung dimasukkan dalam sakunya, dianggap bahwa ini adalah jatahnya dia. Tanggung jawab besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atas apa kita memiliki barang tersebut. Kalau kita sudah mengambilnya, harus siap untuk mengumumkan. Berarti kita berbahasan bahwa untuk barang-barang yang ditemukan di tanah haram, celah untuk memiliki itu tertutup rapat-rapat. Hanya satu keadaan boleh diambil, tetapi untuk diumumkan. Sampai bertahun-tahun kalau seandainya dia ini menemukan barangnya, silahkan untuk diumumkan. Kalau seandainya dia nggak bisa untuk mengumumkan, kemudian mikirnya, ini kasihan pemilik dompetnya, ada surat-surat berharga di sana, ada SIM ataupun jangan sebagainya. Ya udah, berhubung kalau mengumumkan nanti ribet, ya udah. Akhirnya kemudian diambil untuk diserahkan ke siapa? Diserahkan ke pihak yang berwajib ataupun otoritas di sana. Kita lanjut dulu. Jadi diwajibkan kepada orang yang memungut barang hilangnya agar selalu mengumumkannya dan tidak menjadikannya sebagai miliknya, meskipun telah berlalu beberapa tahun lamanya. Iya, walaupun telah berlalu beberapa tahun lamanya, tidak otomatis langsung menjadi miliknya. Beda dengan keadaan yang pertama. Celah untuk memiliki bisa, cuman saja kalau seandainya pemiliknya datang, maka wajib hukumnya untuk kita ganti. Nah, lanjut. Atau dia menyerahkannya kepada pihak berwenang setempat. Itulah pendapat yang lebih sahih dari dua pendapat ulama. Ini pendapat yang paling sahih berkaitan dengan masalah ini barang adalah diserahkan ke pihak yang berwajib ataupun diumumkan sendiri. Nah, sebagian ulama berpendapat bahwa barang hilangnya sama seperti barang hilang yang lainnya, yaitu dapat memiliki setelah diumumkan setelah 1 tahun. Iya, ini menurut sebagian di antara ulama. Tapi yang paling sahih adalah untuk keadaan barang temuan yang ada di tanah haram adalah tidak ada celah untuk dimiliki. Nggak ada celah untuk dimiliki. Sebagian di antara ulama mengatakan bahwa hukumnya sebagaimana hukum barang-barang temuan di selain tanah haram, bisa untuk dimiliki setelah diumumkan setahun nggak ada orang yang datang. Tetapi jangan sampai lupa, tidak secara mutlak, karena ada kemungkinan kadang-kadang miliknya yang asli datang kemudian untuk meminta balik barang-barangnya. Bagi orang yang menemukan, maka wajib hukumnya untuk mengembalikan ataupun mengganti dengan yang semisalnya. Lanjut. Sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, dan tidak boleh dipotong rumputnya al-khala adalah rumput yang basah, yaitu tidak boleh menyabit rumput yang masih basah ketika larangan itu bersifat umum bagi seluruh jenis rumput. Maka Al-Abbas radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah, kecuali pohon al-izir, dia adalah tumbuhan yang ma'ruf yang memiliki bau harum yang wangi. Karena sesungguhnya Al-Abbas menjelaskan ilat alasan pengecualiannya, di mana dia berkata, karena sesungguhnya dia digunakan oleh tukang besi mereka untuk rumah-rumah mereka.
Tayyib, perhatian dulu sampai di situ, kita perhatikan di sini. Kemudian di poin berikutnya termasuk isi dari hadis Nabi Muhammad SAW tentang larangan ataupun pantangan di saat berada di tanah haram, itu adalah la yukhtala khalahu. Tidak boleh rumput hijaunya dicabut. Tidak boleh rumput hijaunya dicabut. Berarti yang masih segar tidak diperbolehkan untuk dicabut. Di saat Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan la yukhtala khalahu. Rumput-rumput yang masih menghijau tidak boleh untuk dicabut. Berarti di saat beliau mengatakan begitu, maka mencakup seluruh jenis rumput. Sahabat Al-Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, paman Nabi Muhammad, beliau langsung interupsi. Karena ada suatu pertimbangan yang lainnya. Pertimbangannya apa? Ada jenis rumputan yang berwarna hijau, dan itu sangat diperlukan oleh masyarakat saat itu. Diperlukan oleh siapa? Diperlukan oleh pandai besi. Digunakan untuk apa? Untuk mudah nyalakan api. Karena rumput ini di saat dia sudah dalam kondisi kering, mudah untuk terbakar. Sebagaimana mungkin kalau antum di kampung-kampung dulu, zaman-zaman dahulu, di saat misalnya mau nyalakan api sebelum ada kompor gas, sebelum ada minyak tanah, ada serabut yang biasanya membungkus pelepah pohon, pelepah kelapa yang berwarna coklat itu mudah sekali untuk terbakar. Ini rumput izkhir ini sama begitu juga, mudah untuk terbakar di zaman tersebut. Di samping digunakan untuk bahan bakar orang-orang yang bekerja sebagai pandai besi, di samping itu pula digunakan oleh orang-orang yang membuat rumah, pelepah kurma. Kemudian di atasnya diberikan lapisan rumput ini, rumput ini. Kemudian di atasnya diberikan lapisan tanah liat. Itu kokoh bertahun-tahun gak ambruk-ambruk. Di saat musim panas tidak tembus panasnya. Di saat musim dingin bisa ngeredam dinginnya. Ini adalah di antara segi positif rumah yang terbuat dari tanah liat. Bukan langsung tanah liat, tetapi ada campuran rumput ini. Apa? Rumput izkhir. Ini rumput izkhir. Tadi sempat mencari di YouTube. Kontrol beda-beda, tapi saat dilihat ini kok ada seperti serai. Ada wangi-wanginya. Cuman ternyata sebagian di antara orang yang mengatakan bahwa itu rumput izkhir, bentuknya ada seperti serai, bonggol-bonggolnya pun sama. Cuma sebagian yang lain, ini di Indonesia sepertinya nggak ada. Setelah dicek-cek lagi kemudian diterjemah, itu bukanlah serai yang digunakan untuk masak, tetapi serai yang wangi. Bukan sebagai serai yang digunakan untuk masak. Intinya ini adalah sejenis serai, tetapi bukan serai. Dan itu di saat Nabi Muhammad beliau mengatakan yuqtala khalahu, rumput hijau-hijaunya nggak boleh untuk dicabut, nggak boleh untuk disabit, untuk diambil. Ini kemudian Al-Abbas radhiyallahu anhu, beliau punya suatu kepekaan sosial di zaman tersebut. Sehingga bagaimana? Sehingga kemudian beliau mengatakan tentang masa izkhir ini. Masukkan Al-Abbas, kemudian diterima Nabi Muhammad illa al-izkhir, kecuali sejenis rumput izkhir tadi. Ini izkhir jamaah sekalian yang juga digunakan oleh para sahabat untuk nutupi jenazahnya sahabat Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Di saat beliau meninggal mati syahid, kain kafan nggak ada. Ada jenis kain, cuma di saat digunakan untuk nutup bagian atas, bagian kakinya kebuka. Di saat ditarik ke bawah, bagian atas kebuka. Akhirnya kemudian Nabi Muhammad beliau memutuskan tutup bagian atasnya, sedangkan bagian bawah ditutup dengan rumput ini.
Rubus idhir. Tayyib. Tadi ini intinya jamaah sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berarti untuk ataupun pada umumnya sejenis rumput-rumputan ataupun sejenis tumbuh-tumbuhan yang menghijau tidak diperbolehkan untuk dipotong di sana kecuali idhir. Kecuali idhir tadi ini. Tayyib, lanjut. Al-Qain artinya tukang pandai besi, yaitu pohon al-izir digunakan untuk menyalakan api karena lunak dan cepat menyala, sama seperti al-khus dan yang sejenisnya. Mereka juga biasa menggunakannya untuk membangun rumah-rumah karena mereka meletakkannya di atas pelepah kurma di bawah tanah, yaitu antara pelepah dan tanah. Ketika beliau melihat kebutuhan mereka akan pohon al-izir, dan beliau adalah orang yang lembut dan sayang terhadap orang-orang yang beriman, dan beliau juga mengetahui bahwa Allah Ta'ala adalah zat yang maha luas rahmatnya dan maha luas karunia-Nya. Maka beliau pun bersabda, kecuali pohon al-izir, yaitu tidak apa-apa mengambil dan manfaatkannya. Dan demikian halnya tanaman-tanaman yang ditanam oleh manusia, tumbuhan yang kering al-khamah, dan membiarkan binatang-binatang ternak digembalakan dengan sendirinya. Itu termasuk di antara keutamaan Al-Abbas radhiyallahu anhu, dan pohon al-izir pada saat itu sangat banyak sekali. Perhatikan tadi jemaah sekalian, bahwa kalau kita perhatikan tentang masa pengecualian yang disampaikan Nabi Muhammad SAW itu adalah muncul karena adanya interupsi dari paman beliau yang bernama Al-Abbas. Diambil satu kesimpulan bahwa kadang-kadang suatu hukum syariah di saat Nabi Muhammad beliau masih hidup bisa berpotensi sampai melumpuhkan roda perekonomian. Nabi Muhammad SAW beliau rela untuk merubahnya. Ini roda perekonomian apa? Karena tadi nubut idhir sebagai suatu bahan bakar bagi pandai besi. Sahabat Abbas beliau tidak sekedar interupsi untuk diberikan suatu pengecualian, tetapi beliau juga menyampaikan argumen yang sangat rasional. Tayyib. Berarti jemaah sekalian, ini kalau kita membuat suatu analogi yang berkaitan dengan masalah pengecualian semacam ini. Misalnya awal-awal kemarin, saat masa-masa pandemi, antum bayangkan misalnya di Pulau Gebang itu ada lockdown. Karantina wilayah. Kemudian ini Pulau Gebang kecamatan ya? Kecamatan. Misal Cakung, camat yang mengumumkan bahwa tidak diperbolehkan ada kendaraan yang masuk. Apapun nggak diperbolehkan. Tahu-tahu kemudian kepala urusan logistik, bukan yang BGN ya. Kepala urusan logistik. Kemudian dia bilang, berikan kecualian. Nanti orang-orang makan dari mana? Obat-obatan perlu untuk disupport masuk ke Cakung. Kendaraan yang nanti digunakan untuk ngangkut barang-barang harus boleh untuk masuk ke Cakung. Berhubung yang usul itu adalah ketua urusan logistik. Akhirnya kemudian camatnya ya udah, kecuali ini saja. Kecuali yang digunakan untuk ngangkut obat-obatan ataupun makan makanan. Berarti ada pengecualian. Lanjut. Bab binatang-binatang yang boleh dibunuh, yakni binatang-binatang yang boleh dibunuh di wilayah tanah halal dan tanah haram. Pengharaman berburu bagi orang yang berihram telah ditetapkan oleh Alkitab dan As-Sunnah. Perhatikan, ini bab baru ikhwah sekalian,
Bab tentang babu ma yajuzu qatluhu. Bab tentang hewan apa saja yang boleh untuk dibunuh. Nanti pembahasannya menyangkut masalah hewan yang boleh dibunuh di tanah al-haram sama hewan yang boleh dibunuh di tanah al-hil ataupun tanah non haram, lain tanah suci. Yang berkaitan dengan masalah keharaman berburu bagi seorang muhrim, orang yang sedang berihram, maka pendalilannya diambil dari Al-Quran sama as-sunnah. Berarti di Al-Quran ada, di as-sunnah pun ada. Nah, lanjut. Hewan buruan yang haram dibunuh oleh orang yang berihram dan haram dibunuh di wilayah tanah haram sampai pun oleh orang yang tidak berihram adalah hewan darat liar yang halal dimakan pada asalnya, maka dikecualikan dengan kalimat yang sebentar dulu, kita perhatikan. Tadi ada kata-kata di situ itu amma tahrimu saydil haram faqad tsabata bis sunnah. Adapun keharaman berburu di area tanah haram maka telah ditetapkan berdasarkan as-sunnah. Kalau tadi itu berkaitan dengan masalah orang yang berihram yang tidak diperbolehkan untuk berburu, pendalilannya diambil dari Al-Quran sama as-sunnah. Tetapi khusus untuk keharaman berburu di tanah haram itu ditetapkan dengan menggunakan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di poin berikutnya disampaikan bahwa wasaidul ladzi yahrumu 'al muhrimi qatluhu. Suatu buruan yang diharamkan bagi orang yang sedang berihram dan juga wa yahrumu qatlu dakhil haram hatta halal, dan juga yang diharamkan di dalam tanah haram sampai bagi orang yang tidak sedang berihram. Kita perhatikan jemaah sekalian. Ini perlu untuk disampaikan secara jelas di sini berkaitan dengan masalah larang berburu menjadi dua dimensi. Kalau kita perhatikan dari poin tersebut. Yang pertama adalah berbasis kondisi personal. Kondisi personal. Ini berlaku bagi siapa? Berlaku bagi seorang muhrim. Orang yang sedang berihram, dia tidak boleh untuk berburu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, basisnya adalah geografis, menyangkut masalah keharaman ataupun menyangkut masalah tanah sucinya. Untuk yang basisnya itu adalah geografis, tanah sucinya, maka berlaku ketidakbolehan berburu bagi yang berihram ataupun yang tidak sedang berihram. Yang tidak sedang berihram. Sehingga orang yang ke Mekah kemudian ternyata dia melihat ini ada hewan rusa. Misalkan saja, terlepas apakah rusa ada di Mekah atau enggak ada. Kemudian ada orang di sana, dia kebetulan enggak berihram. Dia kebetulan enggak berihram, tidak sedang ihram. Maka dia pun tidak diperbolehkan untuk berburu. Karena kenapa? Basic larangannya adalah geografis, tentang hewan ataupun sebagian di antara hewan yang tidak boleh diganggu di tanah haram, walaupun toh dia tidak sedang berihram. Berarti ada dua kondisi. Kondisi yang pertama adalah bagi orang yang berihram. Berarti yang berihram nggak boleh. Kemudian kondisi yang kedua adalah dilihat dari sisi tanah haramnya. Ini berlaku bagi yang berihram ataupun yang tidak sedang berihram. Pertanyaannya begini, apakah seluruh jenis hewan yang berada di Mekah nggak boleh untuk diganggu, nggak boleh untuk dikonsumsi sama sekali? Tidak berlaku mutlak. Batasannya apa? Ini yang disampaikan oleh beliau. Baik, lanjut. Maka dikecualikan dengan kalimat yang halal dimakan. Hewan haram dengan kalimat darat, hewan laut dengan kalimat liar, hewan yang jinak seperti binatang ternak, ayam, dan yang sejenisnya.
Perkataan kami pada asalnya yaitu bahwa yang dianggap adalah hukum asal. Jika hewan yang jinak menjadi liar, maka dia tidak berubah menjadi haram. Sebagaimana jika hewan yang liar menjadi jinak, maka tidak boleh berubah menjadi halal. Taib. Batasan tentang masalah hewan-hewan yang tidak boleh diganggu itu adalah al-ma'kul barril mutawahish aslan, yaitu hewan yang halal dimakan yang pertama, kemudian dia hidup di darat, kemudian dia liar pada karakter aslinya. Ini adalah hewan-hewan yang gak boleh diganggu saat berada di tanah haram. Kalau hewannya ini adalah hewan yang haram, hewan yang tidak halal hukumnya, maka boleh untuk dibunuh di sana. Boleh untuk dibunuh di sana. Karena batasannya adalah al-ma'kul, hewan yang halal. Yang pertama. Yang kedua batasannya adalah al-barri. Al-barri itu apa? Adalah hewan darat. Berarti untuk hewan laut, hewan-hewan yang berada di perairan boleh untuk dimakan di sana. Boleh untuk dimakan. Ada orang dia mungkin melihara ikan di sana, boleh untuk dimakan. Nggak jadi masalah. Taib. Kemudian di sini adalah al-mutawahish. Hewan ini adalah liar. Artinya liar di sini ini adalah liar pada asalnya. Bahnya hewan ini biasa hidup liar. Semisal rusa ataupun mungkin merpati. Pada umumnya dia adalah hewan yang liar. Bebas. Taib. Sehingga hewan-hewan ini adalah tidak boleh untuk diganggu. Burung merpati nggak boleh, kemudian rusa gurun nggak boleh, kelinci liar pun nggak boleh. Karena hewan-hewan tersebut itu adalah hewan yang halal hukumnya untuk dimakan, dan hewannya adalah hewan dan darat, dan dia adalah hewan yang liar pada asalnya. Kemudian dibahas oleh beliau di sini tentang masa apa? Tentang masa pengecualiannya. Pengecualian yang mana ini? Berarti kalau tadi dibilang al-ma'kul lahmi, hewan yang halal hukumnya, yang boleh untuk dimakan, yang nggak boleh untuk diganggu di sana. Berarti hewan yang tidak halal boleh untuk dibunuh di sana. Semisal anjing, apalagi sampai anjing yang galak, boleh untuk dibunuh. Apalagi sampai mengganggu orang boleh untuk dibunuh. Walaupun toh di tanah haram, walaupun toh di tanah suci. Karena batasannya yang gak boleh dibunuh adalah yang makul, yang bisa dimakan, dan dia berasal dari hewan darat, dan dia adalah hewan yang liar. Kemudian dikecualikan lagi adalah yang hewan laut, nggak masuk dalam hukum di sini, berarti boleh untuk mengkonsumsinya. Kemudian al-mutawahish, tadi ini al-mutawahish adalah kebalikan dari hewan yang jina, berarti hewan yang liar. Yang liar ini nggak boleh untuk dibunuh. Tadi itu rusa gurun boleh untuk nggak boleh untuk diganggu karena dia hal aslinya, kemudian dia hewan darat, dan dia hidup bebas. Kemudian itu di akhirnya ada perkataan aslan, ada perkataan aslan. Ini artinya bagaimana? Bahwa patokan hukum yang dinilai adalah dari kondisi asalnya. Artinya status hewan dinilai dari jati diri nenek moyangnya, bukan dari perilakunya saat ini. Artinya kalau toh misalnya ada hewan yang dia ini telah memenuhi syarat untuk tidak diganggu di tanah haram. Semisal tadi itu, yaitu hewan rusa, misalkan saja, ataupun mungkin burung merpati ataupun dara yang berada di tanah haram. Burung dara ini dia nggak boleh untuk diganggu di sana. Karena kenapa? Karena dia termasuk hewan yang halal. Kemudian dia pun termasuk hewan yang berada di daratan, bukan di perairan. Dan dia aslinya mbah-mbahnya adalah hewan liar. Mbah-mbahnya adalah hewan liar, bukanlah hewan jina. Tetapi di saat suatu kondisinya, karena berhubung para jamaah haji terbiasa ngasih makan ini hewan, terbiasa ngasih makan ini hewan, sehingga saat dideketin begini,
Pada berdatangan nggak ada takut-takut sama sekali pada manusia. Apakah ini hewan dianggap sebagai hewan yang jinak? Apakah hewan yang liar? Maka melihat keadaan mbah-mbahnya zaman-zaman dahulu. Mbah-mbahnya zaman dahulu, hewan darat ataupun yang sebagainya, dimasukkan dalam kategori hewan yang liar. Hewan yang liar, bukan hewan yang jinak. Sehingga burung dara itu pun nggak boleh diganggu di sana. Nggak boleh diganggu. Tayyib. Berarti untuk yang untuk yang selain itu diperbolehkan. Nah, lanjut. Sebagaimana mungkin ayam boleh untuk dipotong di sana. Karena pada umumnya ayam ini dia adalah hewan yang berada di sekitar manusia yang sangat mudah untuk gaul dengan manusia. Taib, lanjut. Hadis 215 dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 5 binatang yang semuanya adalah jahat. Mereka boleh dibunuh di tanah haram, yaitu burung gagak, raja wali, kalajengking, tikus, dan anjing rabies. Lafaz milik Muslim rahimahumullah, ada 5 binatang jahat yang boleh dibunuh di tanah halal dan tanah haram. Al-hida'ah dengan mengkasrahkan huruf ha dan memfathahkan huruf dal. Syarah hadis. Tayyib. Kita perhatikan di sini mas sekalian. Ini 5 jenis hewan yang dikategorikan sebagai hewan-hewan yang fawasik, hewan-hewan yang merusak. Ini boleh untuk dibunuh baik di tanah haram ataupun selain tanah suci. Apa itu? Adalah al-ghurab, burung gagak. Kemudian juga al-hida'ah, ini burung elang. Kemudian al-aqrab, kalajengking. Kemudian tikus, termasuk juga adalah anjing rabies. Berarti anjing ini di saat dia menggigit orang, langsung orangnya terkena suatu penyakit rabies. Ini anjing rabies ataupun anjing gila ini. Anjing gila. Berarti untuk anjing gila ini di saat ada orang lewat langsung biasa gigit. Maka halal hukumnya untuk dibunuh baik di tanah haram ataupun di tanah non haram. Di tanah selain tanah haram. Terlepas dari masa nanti pemiliknya nggak terima, itu urusan lain. Tetapi untuk masa aman akhiratnya, kalau seandainya dia membunuhnya, maka nggak jadi masalah. Apalagi mungkin dalam rangka untuk keadaan darurat defensif untuk membela diri. Ini hewan-hewan yang diperbolehkan untuk dibunuh baik di tanah haram ataupun di tanah selain tanah haram. Lanjut. Syarah hadis. Sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, ada 5 binatang yang semuanya adalah jahat. Mereka boleh dibunuh di tanah haram. Lafaz milik Muslim rahimahullah, di tanah halal dan tanah haram, yaitu bahwa mereka itu boleh bahkan disyariatkan dibunuh di wilayah tanah halal dan tanah haram karena mereka adalah binatang-binatang jahat dan mengganggu. Perhatian jemaah sekalian. Ini sebagian dari antara ulama mereka membahas tentang masa hewan-hewan ini. Adanya tentang masalah munculnya suatu hukum kadang-kadang didasari pada hal yang terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Ini hewan tentang gagak atau mungkin elang, ini mereka bukanlah sekedar hewan ataupun burung biasa. Mereka itu adalah hewan predator yang kadang-kadang merusak hasil bumi
mencuri barang bawaan jamaah, ataupun mungkin nyebarkan bangkai. Nyebarkan bangkai. Ini alasan kenapa, atau di antara alasan kenapa burung gagak ataupun elang boleh untuk dibunuh. Sedangkan untuk yang akrab, kita mengetahui alasannya ataupun kalajengking. Termasuk di antara hewan yang cukup menyakitkan manusia. Kalau disengat, kadang-kadang sebagian di antara orang di saat disengat kalajengking sampai 3 hari rasa sakitnya belum hilang. Rasa sakitnya belum hilang. Walaupun tak pula tergantung nanti kondisi dari orang yang disengat. Kemudian untuk al-aqrab atau untuk al-fa'rah ataupun tikus, tentunya sangat mengganggu zaman saat ini ataupun di sepanjang zaman. Kalau zaman dahulu mungkin di saat ada para jamaah haji, mereka membuat tenda, langsung digerogoti tendanya. Makanan satu-satunya yang disimpan yang mau digunakan untuk makan besok dicuri oleh dia, dimakan oleh dia. Kadang-kadang juga dirusak, dihancur lebur-leburkan oleh hewan yang disebut sebagai tikus ini, sehingga diperbolehkan untuk dibunuh. Apalagi termasuk tadi ini adalah anjing gila ataupun anjing rabies yang sangat membahayakan manusia. Nggak pandang apakah yang lewat ini dia anak kecil ataukah orang dewasa, langsung digigit. Kadang sebagian di antara kasus, bahkan sebagian di antara orang yang digigit ada yang langsung meninggal. Na'udzubillah. Sehingga hewan-hewan tersebut disebut sebagai fawasik, hewan-hewan yang fasik. Nah, lanjut. Al-ghurab atau burung gagak adalah binatang yang ma'ruf dan gangguannya pun ma'ruf karena selalu merusak buah-buahan, di mana burung gagak tidak cukup memakan dari buahnya, melainkan dia memotong-motongnya untuk merusaknya. Demikian juga apabila burung gagak menemukan seekor binatang ternak yang terluka, seperti seekor unta yang terluka dan lain sebagainya, maka dia akan melubanginya luka tersebut sampai membuat binatang itu mati. Dan masih banyak lagi kejahatan yang lainnya. Masya Allah. Lanjut. Waktu habis. Cukup insya Allah. Nanti untuk hadis ini kita ulang bahasan di pertemuan berikutnya insya Allah. Semoga yang kita bahas pada pertemuan malam hari ini diberikan manfaat, penambahan wawasan. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah berkahin ilmu, waktu, tenaga, usia, dan segala hal yang Allah berikan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita cukup sekian untuk pertemuan dan doa kafatul majlis. Subhanaka anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حي على الفلاح حي على الفلاح